Assalamualaikum teman-teman, selamat sore ya. Masih di kesempatan yang sama, kali ini aku akan sharing kepada teman-teman beberapa jenis tanaman hias yang bisa kalian perbanyak sendiri. Ini cocok untuk teman-teman pemula ya, yang ingin belajar memperbanyak tanaman tanpa harus membeli dan membeli lagi. Nah, oke, aku di sini akan kasih beberapa jenis ya, tanaman yang simple ya. Di sini semuanya aku perpacket dengan sistem stack. Sistem stack itu ada dengan sistem tong chop alias potong tancap ya. Oke. Pertama, di sini saya punya epis ya atau episia. Nah, ini adalah salah satu tanaman yang cocok ya untuk teman-teman budidayakan. Ini epis ya, daunnya itu seperti budru gitu ya, berbudru gitu daunnya. Ini salah satu tanaman yang bisa kalian perbanyak dengan sistem stack ya. Bagaimana kita bisa tahu tanaman itu sudah bisa kita potong batangnya untuk stack? Yang pasti tanaman itu sudah cukup usia ya, batangnya sudah keras ya, dan sudah ada beberapa daun yang pasti ya. Nah, ini epis ini yang pertama yang aku tancap itu 2 daun yang pertama ini. Dengan ini yang 1, 2, 3, 4 ini adalah tanaman daun yang baru nih. Jadi nomor 1 itu adalah episia. Episia itu banyak macamnya, ada yang warna pink seperti ini, ada juga yang warna hijau seperti ini ya. Epis hijau ini juga sama, sistem perbanyakannya bisa dilakukan dengan sistem stack ya, dipotong dan ditancap. Nah, oke, selanjutnya yang bisa kalian lakukan kalau kalian ingin memperbanyak adalah jenis sirih-sirihan. Aku punya di sini sirih marble variegata ya. Ini salah satu tanaman yang paling aku suka. Kenapa? Karena dia itu cantik, kemudian juga dia tuh nggak rewel ya. Nih kalian bisa lihat medianya yang kepakein apa. Ini cuman pakai sekam mentah ya, dan dia hidup nih. Ini sekarang cukup harganya, bahkan ada yang jual satu pot seperti ini 200.000 karena mentang-mentang lagi musim variegata ya. Jadi yang variegata itu semuanya naik harganya. Nah, ini paling mudah untuk dibibitkan. Kalian cukup lihat ya apakah dia sudah punya akar angin. Kalau dia udah punya akar angin, kalian potong di bawah bagian akar angin dan tancap ya. Sirih gading atau sirih marble. Sirih gading itu dia yang warnanya hijau ya. Mau kasih contoh, nah seperti ini. Ini sirih gading. Warnanya lebih hijau ya, beda ya yang tadi ya. Nih, ini juga metodenya sama dengan sistem tadi, potong tancap ya. Oke. Selanjutnya yang bisa kalian lakukan perbanyakan itu adalah Wijaya Kusuma. Ini Wijaya Kusuma. Sistemnya apa? Sistem stack juga ya. Jadi cara mengambilnya, kalian ambil batang yang tua seperti ini. Nih aku kasih contoh seperti ini. Ini kalian bisa potong di sebelah sini. Nih di sebelah sini. Setelah dipotong ya, potong di bagian batang tua, kalian tinggal tancepin ke pot yang lebih kecil ya. Lalu kita lihat beberapa minggu dia akan mengeluarkan akar. Jadi deh bibit baru ya. Wijaya Kusuma itu banyak macamnya. Ada Wijaya Kusuma merah, ada Wijaya Kusuma putih. Kemudian selanjutnya yang bisa kalian bibitin sendiri di rumah itulah Syngonium. Nah, ini contohnya yang lagi aku perbanyak, Syngonium. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen memperbaiki tanaman ya, kalian mesti siapin pot yang kecil-kecil kayak gini. Ini mungkin sekitar diameter 10 cm ya. Nih. Kalau yang ini aku pakai media kokopit. Cara menggunakan kokopit sudah pernah juga aku share ya di video sebelumnya, cara membersihkan kokopit itu dari zat tanin ya. Ada di sana semua sudah ada lengkap caranya. Dan ini kalian lihat, ini sebetulnya dia sudah keluar daun baru. Nih ya, kelihatan ya. Nih. Jadi ini sebentar lagi sudah bisa dipindahin. Biasanya aku akan pindahin
tanaman yang aku spek itu setelah dia mengeluarkan daun baru 2 atau 3 daun baru akan aku pindahin ke pot yang lebih gede. Ini ya Syngonium ya. Syngonium tuh banyak macamnya, tuh di sebelah sana ada yang Syngonium pink ya, macam-macam. Nah, lalu yang sistem stek yang lain adalah ini aku punya Rhaphidophora tetrasperma. Ini yang masih masa penyetekan ya, masa stek, jadi dia belum keluar daun baru. Tapi kemarin terakhir waktu aku cek ya, tunas di bawahnya tuh udah keluar, cuman dia belum nongol ke atas ya, masih ketutup sama media. Aku mau tunjukin ke kalian hasilnya yang udah berhasil mengeluarkan daun baru. Oke, seperti ini. Rhaphidophora dia berhasil. Ini daun baru ya, daun lama yang udah jelek itu aku potong. Nah ini akan mengeluarkan daun baru yang kedua di sebelah sini ya. Ini dari stek batang Rhaphidophora tetrasperma. Sebetulnya banyak sekali tanaman hias yang bisa kalian perbanyak dengan sistem stek ya. Terus yang punya otak bisnis boleh kalian jual. Anakannya tuh bisa kalian jual ya. Jadi induknya tetap sama kalian, tapi anakannya bisa jadi cuan ya. Selanjutnya adalah aku punya seperti ini. Nah ini paling banyak yang suka, princess ya, philodendron pink princess ya. Nih seperti ini. Ini juga sistem stek. Caranya lihat di video saya yang terbawah. Banyak banget aku sharing gimana cara memperbanyak philodendron pink princess ya. Nah itu beberapa contoh tanaman ya yang bisa kalian perbanyak dengan sistem stek ya. Jadi untuk teman-teman pemula yang peralatan yang perlu kalian siapkan adalah cutter atau pisau. Pastikan cutter atau pisau itu steril. Kalian bisa cuci bersih, kemudian kalian olesi dengan alkohol. Setelah itu kalian perlu siapkan yang namanya antrakol. Antrakol itu berfungsi untuk mencegah jamur pada batang. Kalau batangnya kena jamur, maka tanaman itu akan mati atau is dead ya. Dia nggak akan jadi tanaman baru. Jadi di batang yang sudah kalian potong itu kalian harus olesi dengan antrakol ya, untuk mencegah terjadinya busuk batang ya atau jamur pada tanaman. Dan yang pasti ingat, kalau kalian pengen propagate tanaman ya, propagate tanaman hias, nggak usah pakai pot yang gede-gede, pakai pot yang kecil-kecil aja kayak gini dulu nih ya, yang ukuran 10 cm lah kayak gini ya. Nggak perlu langsung pakai pot yang segede-gede 30 cm gitu ya, nanti hanya wasting time aja kalau terlalu gede nih kan. Kalau kayak gini kan juga hemat tempat ya. Nah jadi itu beberapa jenis tanaman hias yang bisa teman-teman pemula coba ya. Nih seperti ini aku tunjukin ini. Nah tuh udah mulai keluar tunas baru, kelihatan gak sih? Nah itu ya, kelihatan ya, tuh tunas baru. Dan yang pasti kalau kalian habis menyetek tanaman, pastikan kalian menyimpannya mereka itu di tempat yang teduh. Jangan langsung kena outdoor sinar matahari. Ibaratnya mereka tuh masih bayi gitu ya, baru mau belajar, mau hidup, tapi langsung kalian kenakan dengan sinar matahari yang terang, pasti mereka nggak kuat gitu ya. Jadi kalian mesti siapin tempat. Makanya suka orang bule itu nyediain kayak semacam greenhouse ya, small greenhouse, tempat mereka melakukan bibitan atau perbanyakan tanaman. Pastikan tempatnya itu teduh ya, tempatnya teduh, jangan langsung kena matahari dulu. Oke. Kemudian untuk media untuk kalian lakukan perbanyakan tanaman dengan stek itu bisa pakai kokopit, kemudian bisa pakai humus, kemudian juga bisa pakai air. Tapi kalau air kalian mesti siapin wadah seperti vas kaca, lalu kalian cemplungin, dan itu harus kalian ganti airnya paling tidak 3 hari sekali. Jangan sampai airnya sampai ada semacam kayak jentik-jentik nyamuk gitu ya, nanti malah jadi sumber penyakit ya. Jadi harus kalian rutin perhatikan ya. Dan yang buat kalian yang memperbanyak tanaman pakai media tanam seperti ini, seperti kokopit,
Pastikan tanahnya jangan kering ya, harus lembab seperti ini. Tapi jangan becek juga, kalau becek jadi busuk nih. Pokoknya dia lembab gitu ya. Nih, kalian mesti cek dengan jari. Tuh, lembab ya. Tuh. Oke teman-teman, selamat mencacah tanaman hias kalian. Jadi kalau misalnya tanamannya udah rimbun gitu, udah gondrong, kayaknya kalian bisa coba deh sambil disetek-setek, sambil dipotong-potong di rumah. Oke? Thank you ya teman-teman ya. Selamat dipraktekin setek menyetek tanaman di rumah. Oke, assalamualaikum.